Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai program yang telah kami buat sebagai bahan tugas akhir. Program yang kami buat yaitu website sistem informasi rapor online pada Yayasan Adi Salah Bogor. Baik, untuk bersingkat waktu, kita langsung aja ke programnya. Baik, programnya ini. Jadi untuk akses pertama pada saat menjalankan program, tampilannya seperti ini. Tampilan pertama pada saat menjalankan program seperti ini, muncul halaman loginnya. Nah, di halaman login ini juga terdapat validasi atau kondisi-kondisi di mana setiap login gak sembarangan orang bisa masuk gitu. Mereka harus punya username dan password dan memiliki akses juga seperti itu. Nah, di sini saya mau contohin beberapa kondisi yang ada di form login ini. Pertama, kalau misalnya username dan passwordnya salah. Misalnya ini saya udah buat kondisinya, saya udah buat akun, udah buat usernya, untuk adminnya udah ada. Nah, saya misalnya passwordnya saya asal-asalin, ini admin, ininya dibenerin 3S348. Nah, di sini username atau password salah atau tidak ada. Nah, itu ada kondisinya, dia muncul notifikasi. Kedua, kalau misalnya hak aksesnya salah, ini misalnya kita benerin passwordnya, kemudian aksesnya pilih guru 99 JVD. Nah, pada saat klik login seharusnya dia muncul pesan error juga ya, atau notifikasi error. Kita klik, nah sama ya, jadi dia muncul juga username atau password salah atau tidak ada. Nah, jadi pada akses guru ini tadi tuh nggak ada username dan password itu, makanya keluar notifikasi seperti itu. Nah, sekarang yang ketiga itu kalau captchanya salah, misalnya kita isi admin, passwordnya admin, user akses levelnya itu admin udah benar, tapi captchanya kita salahin. Klik login, akan muncul kode captcha salah atau tidak sesuai. Nah, itu untuk kondisinya ya, kondisi atau validasi pada form login ya. Kita sekarang benerin aja, kita masuk ke dashboard adminnya, min 95 FB. Oh iya, ini juga kalau misalnya captchanya kurang jelas gitu ya, kalian bisa di sini bisa di refresh juga. Dan ini captcha kita pakai bawaan dari kode igniternya, jadi kita tinggal pakai, udah tersedia tinggal pakai, tinggal kita atur aja seperti itu. EP7 SH. Oke, klik login. Nah, ini adalah tampilan awal dashboard admin, dashboard untuk admin ya. Nanti beda-beda untuk dashboardnya tuh ada 3 ya, ada dashboard untuk admin, siswa, dan guru, itu tergantung aksesnya nanti ya. Nah, baik, untuk tampilannya ini hanya seperti ini. Jadi kita akan coba, misalnya kita ke data siswa. Oh iya, saya jelasin dulu mengenai button-buttonnya atau sidebar di sini. Ini ada dashboard, ini untuk tampilan seperti ini, dan siswa untuk mengelola data siswa, guru di sini untuk mengelola data guru,
mengolah data kelas, mata pelajaran mengolah data mata pelajaran, kemudian akses di sini mengelola aksesnya. Jadi guru nanti diberi akses dulu untuk bisa memberi nilai atau mengajar gitu. Kayak misalnya nanti pasti dicontohin, nanti kita contohin untuk pemberian akses kepada guru gitu. Nah, pertama saya akan coba untuk siswanya dulu. Oke, ini adalah tampilan data siswanya. Data siswa bisa nambah data siswa, ekspor PDF, ekspor Excel, import Excel juga bisa. Nah, pertama kita akan coba untuk tambah data siswanya. Baik, kita akan coba tambahin data siswanya. Untuk NIS di sini seharusnya kan NIS ini otomatis terisi gitu kan. Nah, nanti akan kita tambahin itu. Tapi kita belum dapat format pastinya untuk NIS yang disediakan dari pihak yayasannya. Jadi ini masih kita input manual aja, gak apa. Nah, ini kita isi aja. Jadi isinya bebas aja deh, pakai name aja. Oke, ini laki-laki, terus ini tanggal lahirnya bebas aja deh. Nah, untuk di sini untuk sistem siswanya nanti siswa login menggunakan NIS dan tanggal lahir. Jadi NIS sebagai username, tanggal lahir sebagai passwordnya, dan itu harus diingat kayak gitu. Ini bisa langsung disimpan. Oh ya, kita akan contohin kalau misalnya kondisinya ininya kosong, nomor teleponnya kosong, akan ada validasinya. Misalnya klik simpan, dia tingkat kelasnya tadi belum dipilih ya. Tingkat kelasnya pilih, kemudian nomor teleponnya kita isi, jenisnya kita isi. Nah, ini kan udah terisi semua. Si ini tuh nanti bakal nggak ada, nanti langsung tersimpan baru bisa berhasil gitu. Klik simpan baru berhasil. Nah, datanya sudah berhasil diinput. Nah, kita mau coba untuk ekspor PDF. Di sini ekspor PDF karena kondisi statusnya masih belum aktif, sebenarnya bisa aja kita bisa ekspor PDF sesuai dengan data yang ada pada siswanya gitu kan. Kita bisa ekspor PDF, kita coba. Oke, kita buka dulu. Oke, cuma ini doang ya. Nah, di sini ada kelas kosong karena di sistem ini, sistem yang saya buat atau sistem yang kita buat, kelasnya ini harus dimasuki, siswa ini harus masuk ke dalam kelasnya dulu. Jadi nanti ada validasinya. Si siswa yang belum terdaftar di kelas, dia nggak bisa login kayak gitu. Pokoknya siswa harus dimasukkan ke dalam kelas dulu kayak gitu. Kita itu balikin lagi ke halaman ini. Oke, maaf. Oke, lanjut ya. Untuk ekspor Excel juga bisa kita ekspor Excel dan bisa langsung buka, dan tampilannya seperti ini. Di sini juga sama, kelasnya kosong karena dia belum terdaftar di kelas. Kita kelas, dan kita mau coba import Excelnya. Oke, import Excel tampilan awalnya seperti ini. Jadi pas klik import Excel nggak langsung import datanya atau pilih datanya, tapi kita sediain button dulu untuk download formatnya. Di sini download format, kita download misalnya. Kita buka. Nah, ini adalah format yang sudah disediakan sama kita. Tinggal di download kemudian diisi semuanya, nggak boleh ada yang kosong gitu. Jadi
ada validasinya nanti kalau misalnya ada salah satu data yang kosong gitu. Untuk itu saya sudah siapkan data siswanya. Nanti kita akan coba. Kita sudah siapin data format siswanya. Ini ada format mapel, kelas, dan guru sudah kita siapin, tinggal kita import nanti. Nah, ini kita klik open, kemudian klik preview dulu. Kita preview dulu si data dari format siswa yang bentuk Excel itu. Kita convert ke tampilan seperti ini. Nah, di sini udah muncul data-data yang dari Excel, kita convert ke tabel seperti ini. Nah, kalau datanya full terisi, dia akan muncul button import. Tapi kalau ada salah satu data yang kosong, dia nggak akan muncul button import dan dikasih tahu button mana yang kosong, atau record mana yang kosong gitu, field mana yang kosong itu dikasih tahu. Oke, untuk itu kita coba kita kosongin. Kita buka dulu explorernya, dokumen bahan format siswa. Nah, ini misalnya kita kosongin bagian mana ya, boleh lah ini kita kosongin misalnya ya, terus kita save dan kita mau import lagi. Kita import lagi format siswa, open, klik preview. Nah, di sini ada ini ada warningnya atau kayak pemberitahuannya kalau ada record yang kosong, dan ini sesuai dengan yang di Excelnya. Kalau dia kosong, dia nggak akan bisa diimport, dia nggak ada button importnya. Untuk itu datanya harus diisi semua. Kita save, kita pilih lagi filenya, kemudian kita klik preview. Nah, ini baru sudah muncul semua nih. Dia udah, datanya sudah lengkap dan udah ada button importnya. Kalau udah kayak gini tinggal diklik import aja. Nah, data sudah berhasil diimport. Oke, sampai sini karena si statusnya masih tidak aktif. Status tidak aktif ini karena siswanya belum dimasukkan ke dalam kelas atau siswanya belum terdaftar di kelas gitu. Untuk itu kita harus masukin data siswa ini ke dalam kelas. Nah, nanti kita akan praktekin. Sebelumnya kita akan coba untuk fitur-fitur button yang ada di sini. Pertama, klik lihat data. Untuk lihat data si name yang ini atau data yang record ini, klik lihat data. Tampilannya seperti ini. Terus ada keterangan kelas, belum pernah masuk kelas manapun. Itu tandanya dia belum masuk kelas apapun gitu. Kemudian balik lagi, kita misalnya edit. Di sini bisa edit semuanya karena dia admin ya, ini admin, jadi bisa edit semuanya. Oke, misalnya kita ganti ininya. Oke, namanya ganti, kemudian diklik simpan. Oke, namanya udah berubah. Misalnya kita hapus aja datanya, klik oke. Data atas nama Muhammad Ilham sudah nggak ada ya, sudah nggak ada. Oke, sekarang kita akan lanjut untuk data gurunya. Untuk data guru sama kayak tampilan data siswa. Di sini kita bisa tambah data guru, export PDF, export Excel, dan import Excel. Nah, ada pembeda antara guru dan siswa. Kalau guru di sini pada saat input data, ini ada keterangan emailnya. Dia harus masukin emailnya. Email untuk apa? Untuk kita ngirim username dan passwordnya, gitu. Karena biar memudahkan aja.
kayak gitu. Untuk itu saya sudah siapin salah satu email yang tadi saya baru buat untuk percobaan ini, untuk demo ini. Oke, misalnya kita ini, nah emailnya ini udah saya buat untuk percobaan. Misalnya kita inputin aja, NIP-nya bebas lah, 2020 misalnya, ikutin ini aja, 05 21001 misalnya. Joko aja deh, Joko. Oke, emailnya sudah saya buat tadi kan, kita masukin aja di sini, email teh cerita. Kemudian pilih juga ini. Oke, kita coba untuk validasinya ya. Nah, untuk validasinya kalau misalnya si namanya kosong misalnya, dia akan muncul pesan notifikasi error juga pada formnya. Nah, di sini dia muncul seperti ini dan langsung hilang. Untuk itu kita harus lengkapin datanya dulu, baru kita bisa klik simpan atau kita import ke database baru bisa. Untuk itu kita masukin Joko. Nah, di sini kita klik NIP-nya tadi 2020 nih. Kita klik simpan. Itu mungkin tadi harusnya pada saat klik refresh saya belum nambahin yang untuk dia ngebaca lagi historinya, saya belum nambahin, lupa, nanti bakal saya tambahin. Kalau udah lengkap kayak ini, kita langsung bisa klik simpan. Nah, data sudah tersimpan, data sudah masuk ke sini. Statusnya juga tidak aktif. Status tidak aktif di guru itu karena si guru ini ya, dia belum dapat akses untuk mengajar kelas atau mengajar mapel gitu. Dia belum akses mengajar kelas apapun, mengajar mata pelajaran manapun, dia belum dapat akses itu. Untuk itu nanti kita akan tambahin akses di sini. Oke, karena dia statusnya belum aktif, dia belum bisa login. Nanti kita akan coba. Pertama kita akan coba untuk ekspor PDF-nya dulu. Oke, ekspor PDF sudah berhasil ya. Oh ya, kan tadi kita udah daftar ya. Kita mau ngecek ada pesan masuk ke email apa enggak untuk konfirmasi password dan username dan passwordnya gitu. Nah, di sini sudah masuk nih pesannya. Kita buka, isi pesannya seperti ini. Informasi username dan password Anda. Ini username-nya, ini password-nya. Dan ya, tampilannya seperti ini. Untuk informasi kepada gurunya, tampilannya seperti ini. Oke, kita close, mulai lagi. Oke, sekarang kita akan coba export Excel. Maaf, kita klik Excelnya, yes. Nah, datanya seperti ini. Data gurunya hanya seperti ini. Oke, kemudian kita akan coba import Excel. Sama kayak yang siswa, dia bisa download format dulu. Ini ada formatnya. Kemudian kita udah siapin filenya, jadi kita bisa masukin datanya. Klik preview. Nah, datanya sudah masuk ya. Nah,
Di sini datanya juga ini terisi semua ya, jadi dia muncul button import. Kalau misalnya salah satu ada yang kosong, dia nggak akan muncul button import dan keluar pemberitahuan kalau ada data yang belum diisi gitu. Kalau udah seperti ini tinggal diklik import. Nah, data sudah berhasil diimport ya. Ini 3 buah. Selanjutnya kita akan coba langsung misalnya klik lihat data. Ini ada keterangan belum mengajar apapun karena guru ini belum diberi akses gitu. Kita balik lagi, kita coba edit, coba misalnya inilah, klik simpan. Oke, sudah berhasil juga ya. Kemudian klik hapus coba. Nah, datanya sudah berhasil dihapus. Selanjutnya kita ke data kelas. Hampir sama, hanya perbedaannya ada button info di sini. Fungsinya buat apa? Karena di data kelas ini kita akan nambahin siswa ke dalam kelas gitu. Misalnya kita import dulu deh, import Excelnya dulu. Kita pilih dulu kelasnya ini misalnya preview. Nah, di sini ada langsung keluar datanya. Oke, untuk tahun masuk tahun keluar ini maksudnya tahun ajaran ya. Oke, di sini nama kelas kita pakai nama kelasnya itu kita ambil dari sifat-sifat Rasulullah karena ini yayasan risalah. Jadi kita ambil aja nama kelasnya ini sebagai contoh, enggak tersedia atau enggak dikasih dari sana juga, atau kita ini cuma contoh doang. Kalau udah lengkap semuanya kita bisa klik import. Datanya sudah masuk ya. Nah, di sini ada data siswa di sini. Ini ada button untuk mengarahkan kita masukin siswa ke dalam kelas itu. Nah, di sini ada button info. Kalau misalnya masih belum tahu atau kelupaan gitu, kita ada button info untuk memberitahu caranya memasukkan siswa ke dalam kelas. Ini ada sesuai dengan yang dipakai. Kalau misalnya PC atau laptop tampilannya seperti ini. Ini pertama klik data siswa, kemudian tambah siswa ke kelas, kemudian klik tambah. Nah, kalau misalnya versi mobile, versi mobilenya seperti ini. Jadi kalau misalnya kita klik info mobile, itu akan diberitahu cara-caranya. Misalnya klik button plus dulu, kemudian data siswa, tambah siswa ke kelas, button plus lagi, kemudian klik plus ke sini. Nah, misalnya kita balikin lagi, kita akan masukin si siswa ke dalam kelas sesuai dengan tingkat kelasnya. Oke, misalnya di kelas 7 dulu. Nah, ini datanya masih kosong ya, karena belum ada siswa yang masuk ke kelas ini. Untuk itu kita klik button di sini, tambah siswa ke kelas. Nah, di sini ada data siswanya yang tingkat kelasnya itu kelas 7. Dia udah sesuai. Nah, untuk menambahkannya tinggal klik button plus aja di sini. Button plus, button plus, button plus. Nah, datanya sudah masuk ke kelas. Dimana kita ngeceknya? Kita ngecek bisa langsung ke data siswanya. Data siswa yang udah aktif nih, berarti tandanya dia udah ditambahin ke dalam kelas. Dan kita bisa lihat data.
Nah, di sini udah masuk kelas 7 sidik 1 gitu. Oke, selanjutnya kita akan masukin ke kelas 8, tambah Oke. Datanya sudah masuk, dan di siswa juga sudah pada aktif, yang kelas 8 ya sudah aktif dan masuk ke dalam kelas gitu ya. Kemudian yang terakhir untuk kelas 9 nya tambah siswa kelas, kita tambahin tambah seperti itu. Kita lihat data kelasnya. Nah, ini udah ada keterangan juga. Dia menunjukkan banyak siswa yang ada di kelas juga ada di sini. Ada 3, ada 4, ada 4. Oke, siswanya juga udah ini ya, udah aktif semua. Kemudian selanjutnya kita tambahin mapel dulu, mata pelajaran. Kita langsung tambahin aja pakai Excel, format mapel, klik preview. Kalau sudah lengkap, klik import. Oke, di sini ada jenis mata pelajaran. Kita di sini mengikuti sesuai dengan yang di Yayasan Arisalah itu. Jadi di Yayasan Arisalah itu mata pelajarannya dibagi 2. Ada jenis mata pelajaran yang tahfiz, ada jenis mata pelajaran yang diniyah. Jadi kita buat juga untuk jenisnya, untuk membedakan mana mata pelajaran yang tahfiz, mana mata pelajaran yang diniyah gitu. Oke, udah ditambahin, kita langsung bisa kasih aksesnya. Oke, kita tambah akses. Kita mau ngasih akses ke ini, guru yang ini, guru Yonadoi. Kita tambahin kelasnya, kelas ini, mata pelajarannya kita tambah. Nah, untuk button tambah ini kita bisa nambahin sesuai dengan mata pelajaran yang ada. Karena kita di sini nggak ada validasi untuk misalnya kalau misalnya klik yang hafalan, di sini hafalannya ada lagi. Seharusnya nggak ada ya, tapi kita belum nambahin itu. Jadi di sini kondisinya kalau misalnya mata pelajarannya ada yang sama, itu nanti akan muncul pesan error. Pesannya nanti bakal ngarahin ke sini juga gitu. Oke, misalnya kita tambahin ini hadis. Nah, di bawahnya kita tambahin hadis lagi. Coba si matematikanya kita belum tambahin. Misalnya kita klik simpan. Kondisinya kalau misalnya kita udah nambahin yang hafalan, akidah, fikih, dan hadis ini ditambahin, udah berhasil tambah, tapi yang hadis satu lagi dia nggak ditambahin gitu. Jadi bakal muncul pesan error gitu. Jadi yang empat mata pelajaran sudah berhasil diimport, tapi satu lagi belum gitu. Kalau kita coba, kita klik simpan. Nah, akses sudah diberikan, tidak bisa masukkan data yang sama karena kita tadi masukin hadis dan hadis yang sama gitu. Kita masukin sekarang yang matematika ya, belum. Kita klik simpan. Oke, ini udah berhasil dimasukin ya. Udah aksesnya udah ada. Terus pada guru data, lihat data. Di sini udah keluar nih, mengajar mata pelajaran hafalan, akidah, fikih, hadis, dan matematika. Tuh. Oke, terus kita akan coba sekarang validasi untuk loginnya ya. Oke, untuk itu saya coba si siswanya kita hapus di kelas.
biar kita tahu kalau siswa yang belum dapat akses dan sudah dapat akses. Oke. Nah, pertama kita coba dulu siswa yang belum dapat akses. Kita coba ini. Nih, NSN ini tanggal lahirnya itu 2007 12/05. Oke. Kita coba logout. Sekarang kita coba login menggunakan username dan password siswa. Passwordnya 2007 12/05. Nah, untuk format password ini kita pakai tahun dulu, tahun strip bulan strip tanggal gitu untuk formatnya. Kemudian siswa ininya masukin H2E. Nah, seharusnya kalau misalnya si siswa yang tadi tidak aktif kan, siswa yang ini itu tidak aktif, dia nggak bisa login. Kita coba. Nah, siswa ini belum masuk kelas manapun, jadi dia nggak bisa login. Dia harus masuk kelas dulu baru bisa login. Nah, sekarang kita coba masukin ke admin. Kita masuk lagi ke admin 53Z05. Oke, sekarang kita mau masukin ke kelas dulu ya. Masukin siswa itu ke dalam kelas. Nah, kita masukin ini ya, karena tadi dia nggak bisa login. Kita klik tambah. Kemudian kita coba logout. Kita coba login lagi. 2007 12/05. Oke. Siswa RT. Oke, kalau misalnya sudah dimasukin dalam kelas, harusnya dia bisa login. Kita coba. Nah, ini udah masuk ke halaman dashboard siswanya gitu. Oke, untuk ini kita skip dulu. Kita hanya mencoba untuk validasinya. Nanti tampilan atau penjelasan mengenai button ini setelah kita menjelaskan untuk gurunya, tampilan dashboard guru. Logout. Kita masuk lagi ke admin XAA3J. Login. Kita login menggunakan data guru ya. Nah, ini kalau kita misalnya lihat data, kalau ini kan dia udah diberi akses gitu ya, dan keterangannya juga statusnya aktif. Ini ada guru yang keterangan statusnya belum aktif. Kenapa? Karena dia belum diberi akses mengajar mata pelajaran dan mengajar kelas. Dia belum diberi akses, jadi dia tidak bisa login gitu. Kita coba, misalnya ini nipnya kita copy, dan untuk passwordnya secara default saya setting passwordnya itu Arisalah. Jadi kita misalnya kita input lagi Arisalah, kemudian gurunya 5M36A. Nah, kalau kita klik login, karena si guru yang bernip ini keterangan statusnya itu belum aktif atau tidak aktif, dia nggak bisa login seharusnya. Kita coba klik login. Nah, guru belum diberi akses, segera hubungin admin. Oke. Mohon maaf, J42ST. Oke, kita akan kasih akses dulu kepada guru yang tadi ya.
atau enggak kita coba aja login pakai yang ini aja nih, yang udah aktif ya. Sekarang kita coba login pakai ini, cek kontak, di copy, kemudian kita login lagi. Passwordnya default itu salah, guru AD9ZM, kemudian klik login. Nah, di sini untuk guru atas nama Yudari ini, dia udah ada mata pelajaran yang dia ajar, udah ada 5 sesuai, kemudian ada 1 kelas yang diajar gitu. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan mengenai dashboard gurunya. Oke, di dashboard guru ada 3 sidebar, ada 3 buah sidebar. Di sini ada button untuk dashboard, nilai, dan siswa. Di siswa kita bisa lihat data siswa yang ada di kelas itu atau yang diajar. Kemudian kita bisa juga edit gitu. Kalau ini di nilai, di sini ada data nilai, tambah nilai, data hafalan, tambah hafalan, data nilai semester, tambah nilai semester. Oke, untuk hafalan ini sebenarnya permintaan dari sananya. Jadi minta kalau misalnya hafalan ini bisa diinput, kemudian bisa ditampilin ke siswanya gitu. Jadi kita butuh namanya untuk inputan si data hafalan gitu. Untuk yang pertama kita akan coba untuk input nilainya dulu. Oke, di sini ada tampilan untuk data nilainya. Kita bisa tambahkan nilai, data nilainya. Nah, kita bisa pilih kelas. Nah, kelas di sini sesuai dengan kelas yang diberi akses. Karena tadi baru diberi akses ke kelas 7 doang, dia jadinya pilihannya hanya kelas 7 doang aksesnya. Misalnya kita klik, nah di sini muncul lagi data siswanya. Secara otomatis keluar data siswa dari kelas 7 Sidik 1. Ini kita pilih misalnya yang Adinda ini, kemudian pilih jenis nilainya. Nah, jenis nilai di sini kita di sini untuk input jenis nilainya hanya nilai UTS dan UAS aja di setiap semester. Misalnya pada semester ganjil kita input nilai UTS dan UAS gitu. Oke, kita lanjut. Di sini kita input nilai UTS dulu. Mata pelajarannya hafalan. Nilainya misalnya hafalannya 80. Oke. Saya perlu kasih tahu kalau misalnya hafalan di sini itu jenis mata pelajaran ya, bukan hafalan yang ada di sini ya. Ini beda lagi. Hafalan di sini berupa kayak misalnya hafalannya sampai juz berapa, terus keterangannya bagaimana, nanti ada di sini. Nah, kalau nilai ini mutlak nilainya aja gitu. Nah, kita baru nambahin si hafalannya aja. Nilai hafalan untuk UTS di semester ganjil untuk siswa ini. Kita klik simpan misalnya. Nah, ini kan datanya cuma 1 doang di input ya. Untuk nilai ini si siswa udah bisa lihat. Tetapi siswa nggak bisa cetak nantinya karena nanti ada validasinya gitu. Oke, kita bakal coba deh. Kita coba dulu lihat ini deh. Saya lupa ini ya. Oke, misalnya kita login sebagai
siswa lagi ya. 2007 min 0 min 12 min 05 siswa PF login. Nah, data nilainya sudah ada nih, dia udah ada nilai, bisa lihat di sini. Nilainya sudah ada, sudah keluar, dan ini ada button cetak untuk kita cetak nilai UTS dan nilai akhir semester. Nilai semester ini semester ganjil dan genap gitu ya. Nah, di nilai UTS misalnya kita klik, kemudian jenis nilainya karena kita tadi masukin UTS berarti kita pilih UTS, dan semesternya ganjil berarti kita pilih ganjil. Oke, kalau udah itu kita tinggal klik simpan. Oke, datanya sudah berhasil di print ya. Oke, untuk di sini ini udah kita pakai pencarian bilangan juga, jadi sesuai dengan nilai yang ada gitu, dan keterangan juga udah sesuai. Kalau misalnya dia 80 berarti baik, dan lain-lain. Selanjutnya kita bisa coba untuk misalnya cetak akhir semester. Di sini datanya belum ada karena belum ditambahin oleh si gurunya gitu. Untuk hafalan juz dia juga masih kosong. Untuk itu kita coba lagi masuk sebagai guru. Saya lupa lagi untuk username itu apa ya. Oke, ini kita lihat gurunya IP ini. Nah, kita coba login sebagai guru. Oke, kita login. Nah, nilainya misalnya kita input hafalan, kita mau nampilin hafalan siswa itu, kita kasih ini, pilih muridnya misalnya ini surat Al-Baqarah misalnya, masukkan hafalan juznya misalnya belum lancar, masih terbata-bata misalnya, atau belum lancar lah. Nah, kita klik simpan. Nanti siswanya bisa lihat untuk hafalannya. Nah, sekarang saya akan coba untuk input nilainya. Ini kan baru satu doang ya, untuk hafalan doang. Kita input data nilai semuanya. Ini nilainya UTS, mata pelajaran karena hafalan udah. Kita pakai di sini ada button tambah. Hafalan sudah, akidah sudah, fikih. Kemudian hadis, matematika. Jadi kita masukin nilainya. Misalnya akidahnya 80, 85. Ininya 7 berapa ya?
77 deh, matematikanya 60, 5 deh. Oke, kemudian klik simpan. Data sudah masuk di sini. Nah, untuk bisa masukin nilai data semester ini, bisa kita tambah nilai. Kita pilih yang ganjil, kita masukin jumlah sakit misalnya 0, 0, 0. Nah, pada saat klik simpan ini ada validasinya. Kalau pada semester ganjil dia belum lengkap, karena semester ganjil ada UTS dan UAS. Kalau misalnya dia belum lengkap, ada UTS dan UAS, dia nggak bisa diinput, dia bakal muncul pesan error. Nah, nilai tidak lengkap, mohon dilengkapi terlebih dahulu. Jadi data nilainya harus dilengkapi dulu. Jadi kita harus masukin nilai yang UASnya juga, masukin nilai UAS seluruhnya, setiap matkul. Kita klik tambah nilai, pilih kelasnya, pilih siswanya. Ini sekarang yang UAS, kemudian kita tambah semester ganjil karena harus sama. Pilih ini hafalan, ini akidah, ini fikih, ini hadis, ini matematika. Kita masukin nilainya. Nilainya misalnya 60, hafalannya jelek, akidahnya 78, fikihnya 80, mata pelajaran hadisnya 70, kemudian matematikanya 72, misalnya gitu. Kita langsung klik simpan. Nah, karena nilainya sudah lengkap, dia ada UTS dan UAS gitu ya, kita baru bisa input data nilai semesternya. Kita pilih kelasnya, kita pilih semesternya, karena tadi semester ganjil semua ya. Kita pilih, masukin jumlah izinnya, jumlah sakit, jumlah izin, jumlah tanpa keterangannya, kita masukin, kemudian klik simpan. Nah, ini sudah berhasil ditambahkan karena kondisinya sudah terpenuhi gitu. Nah, nilai akhir semester ini nilai gabungan antara 40% UTS, 60% UAS gitu. Jadi nilai akhir ini kita tentuin, kita udah hitung, kita udah buat rumusnya, keluarlah nilai hasil akhir ini sesuai dengan data yang ada. Oke. Selanjutnya, karena nilainya sudah lengkap, nilai semester sudah ada, kita bisa coba login siswanya sekarang. Kita login yang ini, kita logout, kita login sebagai siswa sekarang. 7/12/05. Siswa ininya MR3 VH. Oke. Klik login. Dia udah ada nih. Nilainya ada 10 data. Kemudian hafalannya baru 1 doang. Di hafalan dia bisa lihat hafalan, jenisnya hafalan, hafalannya apaan, keterangannya apa, dan tanggal inputnya kapan. Nah, sebenarnya untuk siswa ini pada sistem yang ini diterapin di sini, kita ngikutin dari Yayasan Al-Risalahnya. Jadi di Yayasan Al-Risalah itu siswa nggak boleh bawa HP. Jadi untuk siswa ini itu yang bisa akses itu orang tuanya gitu. Nanti orang tua bakal dikasih username dan password untuk bisa akses loginnya gitu.
Nah, karena tadi udah nilai UTS udah ada, misalnya kita masukin nilai UTS tapi ini semester genap, karena tadi kita input bukan semester genap, jadi nilai datanya seharusnya nggak bisa dicetak ya. Kita coba klik simpan. Ini ada data nilai dengan semester tersebut kosong, karena emang datanya belum diinput yang semester genap. Kalau kita pilih yang ganjil, baru dia muncul. Ini tampilannya. Ini udah keterangannya, ini nilainya, dan keterangannya. Karena tadi kita setting KKM di bawah 75, ini dia keterangannya di bawah KKM gitu. Seperti itu. Kita balik lagi, itu bisa langsung di download. Misalnya kita klik UAS di semester ganjil juga, klik simpan. Nah, ini untuk nilai ujian akhir semester ganjilnya. Seperti ini. Ini juga ada keterangan di bawah KKM karena di bawah 75. Di bawah KKM gitu. Oke, lanjut. Kita akan cetak nilai akhir semester ya. Nah, nilai akhir semester berbeda dari nilai yang UTS UAS ya. Tadi ada pilihan, ada formnya, tapi kalau untuk di nilai akhir semester ini kita langsung bisa cetak PDF. Kenapa? Karena saya pikir untuk nilai akhir semester hanya satu aja gitu dalam satu semester gitu kan ya. Kalau misalnya di sini kan kondisinya ada, UAS ini ada bisa ada 4 kondisi. Pertama, di UTS ada ganjil genap, di UAS ada ganjil genap, itu berarti ada totalnya ada 4 kondisi. Tapi kalau di sini hanya sedikit, jadi lebih dikit lah. Jadi saya tambahin tampilan table aja dan button cetak PDF gitu. Kemudian kita bisa coba cetak PDF. Oke, ini adalah tampilan rapornya. Ini rapornya ya. Namanya sudah sesuai. Kelasnya sudah sesuai, tahun ajaran sesuai. Rata-rata kita ambil dari jumlah ini dibagi 5. Kemudian kalau misalnya hadis, ini nilai ini nih 73, kita dapat dari 40% UTS, 60% UAS. Kita dapat hasilnya seperti ini. Seperti itu. Nah, untuk predikat juga kita pakai juga, ini ada cukup. Kalau misalnya 74 ya cukup. Dan peringkat ini ranking, kita juga pakai ranking, dan ranking ini sesuai dengan kelasnya atau data nilainya gitu. Kalau misalnya dia nilainya lebih kecil ya dia ranking 2. Dan ini juga udah di grup by kelas, jadi kalau misalnya beda kelas gak ngaruh ya. Kalau misalnya beda kelas dia berpengaruh. Jadi rankingnya tuh kalau misalnya di kelas ini dia ranking 1, di kelas lain ya dia bukan itulah ranking 1, ada lagi ranking 1-nya. Maksudnya dia udah di grup per kelas gitu untuk rankingnya.
Oke, misalnya boleh kita coba. Oke, kita coba. Kita coba misalnya di kelas yang sama deh. Kita buat dulu. Kita ke admin lagi. L85N5. Oke. Kita mau kasih akses guru ini, guru yang Yudado ini ke kelas 8 misalnya. Mata pelajaran kita tambah semuanya. Akidah, fikih, hadis, mereka klik simpan. Data sudah masuk semua. Setelah ya ini ada nih. Oke, karena sudah diberi akses, kita akan coba login gurunya ya. Kita logout. Aksesnya guru, kemudian ini 3L. Oke. Oh, chapternya salah. Hakiki 3L. Oke, enter. Udah masuk. Dan di sini udah ada 2 kelas yang bisa diakses. Gitu ya. Dan mata pelajaran tetap ada 5. Kemudian kita nambahin nilai ya. Nambahin nilai ke siswa yang ada di kelas 8 atau kelas 7 juga deh. Kelas 7 tapi beda siswa. Nilai UTS, mata pelajaran yang hafalan kita tambah. Hafalan akidah, fikih. Oke, ini hanya untuk percobaan aja ya. Misalnya ini nilai kita kecilin coba. 60 semuanya coba. Kelas 1 70. Nah, misalnya kita tambahin ini baru nilai UTS-nya ya. Nah, sekarang kita tambahin nilai UAS-nya untuk siswa ini. Ini nilainya UAS. Mata pelajaran misalnya ganjil ya. Ini kita naikin dikit lah, 75, 74 ya, 76 lah, 78, 80 misalnya, 70, 60. Nah, ini bisa langsung klik simpan. Oke, data nilai sudah ditambahin. Ini ya, harddisk ini UTS dan lulus sudah lengkap. Kita akan tambahin nilai semesternya. Pilih kelasnya, pilih siswanya, semesternya apa, masukin jumlah sakit izin dan tambah keterangan, klik simpan. Dan ini udah muncul nilai akhirnya. Oke, kita bisa cek kalau misalnya seharusnya yang ranking 1 ini kan ya, yang ranking 1 ini, yang ranking 2 ini gitu. Nah, sebelum itu kita akan coba nambahin data nilai lagi tapi kelas yang berbeda. Kelas 8. Oke, pilih siswanya, UTS, mata pelajarannya ganjil ya. Ini tambahin akidah,
hadis matematika. Ini kita boleh ladein 82, 76, 70, 70. Ini baru UTS nya ya. Oke, kita tambah. Sekarang kita tambahin untuk UAS nya. Kita fikih, hadis, matematika, ganjil. Kita masukin nilainya 70, 80, 72, 76, 90 misalnya. Klik simpan. Oke, ini udah ditambahin semua ya UTS dan UAS nya. Sekarang kita mau nambahin nilai semesternya. Untuk kelas ini, siswanya ini semester ganjil, masukin jumlah izin atau sakitnya. Klik simpan. Nah, oke. Kalau lihat di sini, seharusnya si Ahmad Robani ini di kelas ini dia ranking 1, bukan dia ranking. Dan kalau misalnya di kelas 7 yang ranking 1 segini gitu ya. Jadi ada kondisinya untuk rankingnya itu. Bisa kita coba. Oke, misalnya kita coba tadi yang ditambahin ini ya. Kita coba ini dulu. Si Ardi ini harusnya rankingnya ranking 2. Coba 1970 1 Januari. Oh. Oke, kita logout. Kita coba login. Oke, kita masukin sebagai siswa PRV 5. Oke, klik login. Nilainya sudah masuk, kelasnya udah ada. Kita bisa coba klik ini, kita klik cetak PDF. Seharusnya rapor atau rankingnya itu ranking kedua ya, karena nilainya lebih kecil dari si yang pertama tadi. Nah, di sini udah kondisinya, peringkatnya peringkat 2. Dia sudah sesuai gitu ya. Oke, selanjutnya kita coba login menggunakan yang berbeda kelas. Kita logout, lihat di admin aja. Oke, kita login. Kita mau lihat dulu data siswa yang beda kelas ya. Ini mana tadi ya? Si apa ya? Dia Ahmad Robani. Kita login pakai ini. 1970. Kayaknya ada validasi yang kurang tadi. Gak apa deh, nanti aja. Oke, 1970 min 01 min 01. E9A2. Oke, kita login. Data udah ada, kelas sudah ada. Kita bisa cetak akhir semester karena sudah ada. Kita klik PDF. Seharusnya kalau misalnya dia beda kelas tapi nilainya lebih tinggi,
atau lebih rendah, dia tetap ranking pertama karena dia beda kelas kondisinya. Kita coba. Oke. Nah ini peringkatnya sudah sesuai ya, peringkatnya peringkat 1 karena dia berbeda kelas. Jadi setiap kelas nanti ada peringkat-peringkatnya sesuai dengan nilai yang ada gitu. Oke. Selanjutnya akan kita coba. Ini ada di siswa juga kita bisa edit profile dan change password ya. Di profilnya tampilannya seperti ini. Oke, kita bisa edit, dan editnya itu bisa username bisa diedit, di fotonya kita bisa pilih juga. Kita kembali dan bisa change passwordnya. Oke, gitu. Oke, dan di guru juga sama, gurunya juga bisa edit profile dan edit password gitu. Oke, untuk penjelasan atau demo mengenai web ini saya kira cukup. Jadi untuk alurnya seperti itu, alur mengenai program yang sudah dibuat, yang sudah kita buat. Kami harap kalau teman-teman atau siapapun yang nonton video ini, kalau kalian ada pendapat atau masukan kepada program yang telah kita buat ini, silakan paparkan aja, silakan ajukan aja. Kami sangat senang untuk dapat masukan atau saran untuk program ini agar lebih baik ke depannya gitu. Oke, untuk video kali ini mungkin cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.